pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi di episode 28. Kali ini kita akan berbicara mengenai gizi yang sehat untuk kehidupan bersama Dr. Rahma Kusumawardhani. Beliau adalah ahli gizi klinik. Jadi dari Rumah Sakit JIH, Jogja International Hospital, dan RSA, Rumah Sakit Akademik Universitas Gajah Mada. Nah, jangan lupa klik subscribe kalau Anda melihat bahwa video ini bermanfaat buat Anda dan keluarga, sanak saudara dan kolega. Dan tentu saja kalau video ini sampai ke Anda, ini berkat sentuhan kreatif editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono. Nah, kali ini apa yang akan kita bicarakan? Kita akan bicara mengenai meminum air minum, kemudian minuman dalam kemasan, minuman yang pakai label macam-macam. Itu seperti apa? Itu gimmick atau ada manfaatnya? Nah, Dr. Rahma akan siap menjelaskan. Anda ikuti, dan setelah tahu, laksanakan, nggak usah minum aneh-aneh. Nah, kita sapa dulu. Dr. Rahma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik dok. Kita sudah Alhamdulillah. absen 2 kali saya kira, karena Iya, Prof. saling menjadi turis lokal. Iya. Nah, dok, gimana dok? Itu tadi berbagai macam minuman itu. Saya juga heran itu minuman-minuman itu. Ada yang Iya. ini air heksagon sehingga mudah diserap tubuh sehingga Mm-mm. menjadi sehat. Gimana sebetulnya Mm. soal air? Baik. Iya, Prof. Baik. Jadi saya akan menjelaskan dulu tentang air ya dan manfaatnya. Jadi semuanya pasti juga sudah tahu bahwa tubuh kita itu memerlukan air supaya organ tubuh kita, fungsi tubuh kita itu semuanya bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja dengan maksimal. Perlu Ya, diketahui bahwa 60% dari tubuh kita itu terdiri dari air. Jadi tidak hanya otot, tidak hanya tulang, tidak hanya lemak, tapi justru 60%-nya itu adalah air. Bahkan ya, 75% bagian dari otak manusia itu adalah air. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya kita kekurangan cairan gitu ya, apa ya. yang terjadi? Pasti kemampuan tubuh kita, kemampuan fisik kita juga akan menurun, akan berkurang. Nah, manfaatnya secara umum apa? Ketika kita mengkonsumsi air dalam jumlah yang cukup, maka pastinya akan meningkatkan kemampuan atau performa fisik kita. Ya, Kemudian akan ya. memberikan apa namanya, peningkatan pada energi dan di otak kita sendiri. Kemudian ternyata dapat mencegah dan mengatasi sakit kepala juga. Oh, Kemudian mencegah kita sulit buang air besar, mencegah terjadinya hatu ginjal. Kemudian, yang penting juga adalah untuk menjaga suhu tubuh, kemudian untuk membantu penyerapan zat gizi juga, Prof. Nah, seperti yang tadi Prof sampaikan, sekarang banyak sekali beredar jenis-jenis air ya, Prof, ya. Ada ya. air dengan ini, air dengan itu, gitu ya. Oke, untuk jenis air sendiri, saya mulai dari yang umum dulu. Yang pertama adalah air keran, Prof. Oke, Kenapa ya, kita sebut air keran? Ya, karena dia mengalirnya lewat keran, gitu ya. ya. Sumbernya bisa dari sungai, bisa dari danau, dari sumur. Nah, pastinya air ini dia melewati proses penyaringan dulu ya, Prof ya, Ya. sehingga bisa digunakan baik untuk mandi atau untuk eh, konsumsi rumah tangga. Nah, hanya saja karena dia melewati proses penyaringan, otomatis jumlah mineralnya pun dia sudah berkurang, Mhm. ya. Nah, dan jangan lupa karena sumbernya memang seperti dari sungai, danau, pastinya akan ada bakteri, parasit, atau kuman-kuman yang lain. Ya. Sehingga ketika pun kita memang ingin mengkonsumsi, itu airnya harus dimasak terlebih dahulu. Dan Mhm. dimasaknya harus sampai matang, sampai mendidih, seperti itu. Air ini memiliki keasaman, tingkat keasaman atau pH-nya antara 5 sampai 7,5. Ya, Justru, ya. betul. Nah, kemudian yang kedua kita mengenal biasanya yang beredar di luar gitu ya, air mineral. Mhm, ya.
Kadang kita suka menyamakan air mineral dengan air minum biasa yang kita minum, tapi sebetulnya seperti namanya, air mineral itu adalah air dengan kandungan mineral yang lebih tinggi, yang lebih bagus dibandingkan dengan air keran. Hmm, Biasanya dia memang diambil dari sumber mata air yang masih terlindungi, Prof. ya. Seperti itu. Oke, jadi belum terkena kontaminasi segala macam gitu ya, Jadi dok, air kandungan. mineral itu Mhm, dalam proses penyiapannya nggak terlalu mhm, diintervensi dengan zat-zat kimia. Kalau misalkan betul, air dari sungai itu kan bisa mhm, juga jadi air minum, tapi kan sudah iya. banyak proses yang harus dilalui, Dok. Begitu ya? Iya, betul sekali. Jadi kalau yang tadi air sungai, air keran gitu ya, kan dia harus melewati berbagai proses penyaringan. Sementara kalau air mineral yang memang sumbernya dari sumber mata air, biasanya di area gunung ya, Prof ya, Hmm. itu memang relatif tidak terlalu banyak intervensinya. Seperti Hmm. itu. Nah, Ya, jadi ya. kandungan mineralnya relatif lebih terjaga jumlahnya. Oh, makanya Tandanya, kemasan air itu juga dikasih iklan, Dok. Ini air mineral dari gunung mana gitu. Wah, mantap. ya, biasanya seperti itu, Prof. Dia Ya. kandungan seperti magnesium, kalsium, natrium, itu dia lebih banyak dibandingkan dengan air keran dan memang ini merupakan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, kalau air Dan mineral dari sumber itu mengandung mm, besi, zat besi. Misal gimana, Dok? mm, mengandung zat besi umumnya semuanya pasti akan mengandung mineral, Prof. Hanya saja kadarnya itu tadi, Prof. Hmm. Pastinya tidak tidak dalam jumlah yang banyak juga ya, Prof ya. Hmm. Gitu. Mhm. Nah, kemudian kita mengenal juga cairan isotonik, Oh, ya, larutan ya, isotonik. isotonik. Ya, Ya, betul. itu Kita minuman sekarang saya dulu. ya, banyak sekali ya, Prof, ya, minuman isotonik. Ya, Nah, ya. jadi dia akan, fungsinya dia mengganti cairan tubuh kita, Prof. Mhm. Dia lebih cepat diserap karena mempunyai osmolaritas atau kepekatan yang sama dengan, tubuh kita. Oh, Mhm. oke. Nah, cuma harus hati-hati ketika mengkonsumsi minuman isotonik ini, karena biasanya mengandung asam sitrat, Prof. Hmm. Asam sitrat ketika kita konsumsi berlebihan itu akan mengganggu lambung. Hmm. Nah, apalagi kalau dikonsumsinya malam-malam, dikhawatirkan malah bisa merusak gigi, seperti itu. Oh, oh, ya, ya. Mhm. Nah, kemudian ada lagi yang lagi happening, sempat happening kalau menurut saya, yaitu Ya, air ya. alkali, Prof. Ya, Apa, kalau Dok? tadi air alkali, Oh, alkali, ya. Oh. ya, kalau air keran pH-nya atau derajat keasamannya antara 5 sampai 7,5, kalau air mineral itu derajat keasamannya 6 sampai 8,5. Nah, air alkali ini memiliki derajat keasaman yang lebih tinggi, Prof. Bisa 9 bahkan sampai 10. Selanjutnya, kita ada yang selama ini atau dulu sudah sepertinya sempat happening ya, Prof, ya, yaitu air Ya. alkali. Nah, kalau air keran, mempunyai pH atau derajat keasaman antara 5 sampai 7,5, kemudian air mineral antara 6 sampai 8,5. Nah, air alkali ini memiliki pH atau derajat keasaman yang lebih tinggi, Prof. Bahkan Ya. mencapai 9 sampai 10. Nah, tapi sebetulnya proses untuk mencapai air alkali ini juga bukan proses yang mudah. Mhm. Jadi kalau, saya baca dari sebuah jurnal gitu, Prof, itu Ya. prosesnya itu proses yang sangat rumit dan sangat panjang. Tidak semudah itu untuk mengubah, air yang katakanlah pH-nya netral atau normal menjadi pH yang alkali atau bahkan sampai tinggi, sampai pH 9. Nah, air alkali ini, eee diklaim ya, dia dapat membantu untuk menetralkan asam tubuh kita, membantu untuk memperlambat proses penuaan, Wah, kemudian ada cocok tuh. tapi Cocok awet tuh saya. muda, Prof, ya. Kemudian, diduga juga bisa membantu untuk mencegah penyakit kanker karena mekanisme antioksidannya, Prof. Nah, hanya saja sebetulnya klaim-klaim ini masih belum dibuktikan, secara ilmiah, Prof. Dalam artian, masih sedikit. Mhm.
Masih Ya, sangat sedikit jurnal yang membahas atau membuktikan tentang klaim ini. Kalaupun ada, itu biasanya masih di hewan coba, masih belum ya, di manusia, ya. Jadi, apakah ini aman atau tidak untuk digunakan oleh manusia untuk dikonsumsi sehari-hari, kita masih belum bisa mengatakan apakah ini baik atau tidak. Nah, namun, ke depannya dikhawatirkan justru ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi air alkali, dikhawatirkan justru akan menurunkan asam lambung, Prof. Karena kan oh, lambung kita sifatnya asam ya. hmm, Ketika kita meminum air dengan pH yang terlalu tinggi, dikhawatirkan akan menurunkan asam lambung, di mana sebetulnya asam lambung ini kan bermanfaat untuk proses pencernaan, hmm. kemudian, apa namanya, dapat membantu untuk menjaga kesehatan lambung juga, tapi ketika tingkat keasamannya turun, dikhawatirkan malah akan terjadi gangguan. Kemudian dikhawatirkan juga akan terjadi kondisi namanya alkalosis metabolik, di mana itu tadi pH di dalam tubuh dia terlalu tinggi, sehingga nanti akan menimbulkan suatu gejala atau keluhan, biasanya diawali dengan keluhan seperti mual atau muntah. Oh, jadi Dok, sebetulnya yang paling aman itu ya sudah nggak aneh-aneh. Berbagai macam air yang dalam kemasan itu janjinya kan banyak sekali itu di kemasannya itu di labelnya itu. Yang paling aman itu sebenarnya ya air mineral paling tidak atau Iya, air keran betul. direbus kan itu. Iya, betul sekali, Prof. Nah, kemudian ada lagi, Prof, tuh yang air, air O2 ya, air oksigen itu, Prof. Ya, Heeh, air oksigen. Air oksigen itu dia, air biasa ya, ya. air biasa yang kemudian ditambahkan dengan oksigen, Hmm. ya. Nah, itu sama, dia diklaim dapat memberikan manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan air mineral atau air keran biasa gitu ya, Prof, ya. Ya, Dapat membantu menurunkan kadar gula darah, membantu meningkatkan metabolisme, meningkatkan daya tahan tubuh, dan berbagai macam klaim yang lainnya. Tapi ternyata dari beberapa penelitian tidak ada perbedaan yang signifikan, Prof, antara ya. ketika kita mengkonsumsi minuman dengan kandungan O2 atau kandungan oksigen yang lebih banyak dibandingkan dengan kita mengkonsumsi, ya saya sebut air biasa gitu ya, Prof, Ya, ya. ya, Mhm. ya. Dan itu Heeh, dulu saya juga pernah berdiskusi dengan teman saya dokter juga ya. Ini mhm, air mengandung anu nih oksigen. Oh, iya. dia bilang, "Oh, oksigen kita menghirup pakai hidung aja bebas gratis Nah, semua." iya, betul betul sekali, Prof. Heeh, pada dasarnya kan tubuh kita memang akan, mengambil apa yang memang dibutuhkan ya, Prof, ya. Ya, Dan oksigen sendiri betul, dari kita bernafas saja kita sudah mendapatkan oksigen yang kita butuhkan, nah, ya. seperti Artinya dok, itu orang minum minuman yang ada gimmicknya itu sebetulnya nggak membuat sehat, tapi karena psikologis. Orang secara psikologis kan juga bisa sehat tuh, dok kalau ya, yakin. Karena kan betul. orang orang dikasih suntikan plasebo aja kan juga Ah, ya sehat iya, karena betul, keyakinannya itu. Prof, Ya betul betul nggak dok? sekali. Ya, Ya, eh, tapi mungkin yang perlu dicermati di sini adalah ya harus hati-hati terhadap overclaim gitu ya, Prof, ya. ya, Jadi jangan kemudian misalnya ada seseorang yang misalnya sakit gula seperti itu, kemudian karena, membaca sebuah klaim bahwa mengkonsumsi air dengan, ekstra apa gitu, kemudian misalnya ekstra alkali atau oksigen, kemudian tidak melakukan pengobatan, hanya meminum, air itu. Nah, itu kan yang sebetulnya yang harus hati-hati, Prof. ya, 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 ya terlalu naif saya kira. Ya, iya, Prof. Ya, tapi antara apa psikologis dan medis itu Mhm, kan mungkin ya memang sulit dipisahkan mhm. dok saya kira. Iya, betul betul, Prof. Itu memang sejalan. Betul sekali, Prof. Karena kalaupun kita sudah mengkonsumsi, obat medis, tapi kalau secara psikis, secara psikologisnya sendiri masih, apa namanya, masih belum bisa menerima gitu ya, biasanya juga hasilnya tidak optimal. Ya, apalagi dok air ini tentang Mhm. oh, Air, satu lagi, Prof, mungkin ya. ada istilahnya air heksagonal ya, Prof, ya? Oh ya 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 saya tanyakan tadi Ya, eksak. heeh, air heksagonal.
Jadi dia, prinsipnya sebetulnya air biasa yang, ya sama ya setelah melewati proses-proses segala macam itu, kemudian bentuk, molekul H2O-nya itu diubah menjadi bentuk heksagon, Prof. Menjadi bentuk segi 6 ya berarti ya kalau heksagon. Nah, sama prinsipnya, saya baca rata-rata semua air ini, entah air alkali, air dengan oksigen, air heksagonal, itu semuanya pasti klaimnya itu tadi, lebih baik, kemudian dia membantu untuk memperbaiki proses pencernaan, mencegah kanker, memperbaiki kadar gula darah, dan klaim-klaim yang semacam seperti itu. Nah, ini sama, tapi itu tadi, ternyata ketika kita mengkonsumsi air heksagonal ini, ternyata juga tidak lebih bagus, tidak lebih baik dibandingkan dengan kita mengkonsumsi air biasa atau mungkin air mineral yang lebih umum gitu ya, Prof. Jadi itu kan kembali untuk urusan sehat itu kan Iya. lebih baik makan bergizi yang seimbang kan begitu, Dok? Iya, Prof. Makan gizi seimbang, jangan lupa minum air putih yang cukup satu Cukup. setengah sampai 2 liter dalam satu hari ya, Prof, ya. Ya percuma minum air heksagon kurang protein hewani misal. Iya, betul, Prof. Setuju, Prof. Jadi intinya semuanya harus seimbang. Kalau misalnya memang ada yang merasa nyaman, merasa mendapatkan manfaat dari konsumsi air-air tersebut, kalau saya juga tidak masalah, nggak apa-apa ya, Prof, ya. Istilahnya itu tadi, faktor medis dan psikis tidak bisa kita lepaskan ya, Prof, Ya. gitu. Tapi juga harus hati-hati terhadap overclaim atau klaim yang berlebihan itu tadi. Ya, oleh karena itu saya kira bagi saudara-saudara yang minum air kemudian merasa bahwa diabetesnya semakin baik, gulanya semakin turun, harus dibuktikan secara klinis, harus dicek kan dok, bukan Iya, perasaan saja. betul. Nanti kalau perasaan saja tiba-tiba apa Iya, lambung gulanya kan bahaya itu. iya Ya, iya, betul, Prof. apa pesan yang perlu disampaikan lagi dok soal air itu? Dok? Iya, Terakhir, Dok. Pertanyaan baik. terakhir. Baik, Prof. Jadi betul sekali, kesimpulannya adalah air itu memang dibutuhkan oleh tubuh kita, karena 60% dari tubuh kita ini terdiri dari air. Ketika kita kekurangan cairan, maka kekuatan fisik kita akan menurun. Hmm. Nah, pilih air dengan, air yang bersih. Apa sih ciri air yang bersih itu? Tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau. Hati-hati terhadap overclaim pada, apa namanya, air-air yang dengan ekstra-ekstra atau penambahan zat-zat tertentu, itu aja, Prof. Ya, termasuk Mhm. air-air yang dikemas, yang diminum enak, diolah dari misalkan ada kacang hijau, ada jahe, Ya, gitu ya. kalau itu sebetulnya harus hati-hati karena tinggi gulanya, Prof, biasanya. Ya, 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 oke lah. Terima kasih dok dan Ya, saudara. sama-sama, Ya, Prof. ya, saya kira cairan ekstra sel ini penting karena kalau kita ke rumah sakit itu filosofi rumah sakit itu air cairan itu penting. Semua Iya, orang yang gawat itu selalu dikasih cairan ditambah cairan, betul. melalui infus ya dok ya. Infus, ya, betul, Prof. Ya oke, terima kasih dok. Mudah-mudahan sehat walafiat selama-lamanya. Ya, Amin, terima kasih, Prof. ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.